Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saudara bisa membaca seluruh ayat ini di rumah, dan nats pada pagi hari ini saya mengambilnya dari Roma pasal 13 ayat 11. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemberitahuan atau pengumuman berikut ditempelkan pada papan pengumuman di sebuah kantor. Setelah sekian lama pihak manajemen kini telah mengetahui bahwa ada banyak pekerja atau karyawan yang tertidur dengan posisi tubuh seperti sedang bekerja. Hal ini harus dihentikan karena sulit dibedakan mana staf yang sedang bekerja dan mana staf yang tertidur. Pekerja yang ditemukan tertidur dengan posisi seolah-olah sedang bekerja akan dicoret dari daftar penerima gaji penuh atau ada pemotongan gaji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya humor tersebut memiliki persamaan yang serius dengan orang Kristen pada umumnya. Kita dapat saja menampilkan diri sebagai orang-orang yang taat tanpa disertai dengan kesungguhan hati yang nyata. Di balik sikap taat tersebut, sebenarnya kita kurang bersemangat dalam menjalani hidup dengan benar dan melayani Tuhan. Kita pun membutuhkan teguran Rasul Paulus yang berkata, "Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur." Roma 13 ayat 11. Kita harus tetap menjaga kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan haruslah kita lakukan bersungguh-sungguh, bukan kita lakukan secara mut-mutan. Bahkan kita sudah mulai suam-suam kuku, seperti tertulis dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudaraku, berabad-abad sebelumnya, pemazmur berdoa bahwa ia tidak mau mengalami kehidupan religius yang sambil lalu saja. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ia sangat ingin berkomitmen total untuk mencintai apa yang Allah cintai dan yang membenci apa yang Allah benci. Untuk melakukan itu, ia merasa harus memberikan segenap hati, pikiran, dan kekuatannya. Kita akan mengerjakan banyak hal untuk Tuhan jika kita mengarahkan keinginan kita melawan arus dunia ini dan godaan kedagingan kita yang penuh dosa. Saudaraku, janganlah tertidur atau suam-suam kuku. Saat ini kita harus bekerja di ladang Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita sekarang. Hidup untuk Yesus bukanlah pekerjaan paruh waktu. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu melawat kami dan mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh dengan segenap hati mau melayani Tuhan di dalam hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan saat ini kami berada. Biarlah kami bersungguh-sungguh Tuhan melakukannya dan menyenangkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.